محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baiklah, untuk membersihkan waktu, langsung kita serahkan waktunya kepada guru kita, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Abdullah bin Fahmi Al-Atos. Waktu dan tempat mempersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadi laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bid dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman walhiqna bis-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa tamamna bil 'afiyah wa ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wa intifa wa taqwa wa tadhkir wa ifada wa istifada wa hatha 'ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه قربه من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sama-sama saya hormati pengurus DKM, ketua DKM dan juga karyawan perempuan atau karyawan laki-laki DKM An-Nur, Masjid An-Nur Sanukon Indonesia. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi penyebab diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tujuan kita menuntut ilmu menjadi penyebab keluarga kita menjadi orang-orang yang takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, seperti biasa pada pekan pertama setiap bulan kita duduk dan baca atau mengkaji kitab Risalatul Jami'ah. Masuk ke halaman 152. Di sini dikatakan wa ma'asil farj, tentang maksiat kemaluan. Di sini dikatakan yang pertama maksiat kemaluan yaitu kazina. Zina itu terdiri dari dua. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Kalau zina ghairu muhsan itu zina antara satu laki-laki dan perempuan yang dua-duanya belum berumah tangga. Nah ini masih dosa besar, cuma ada yang lebih besar yaitu zina muhsan. Kalau zina muhsan yaitu bertemunya sepasang laki dan perempuan yang di antara mereka sudah berumah tangga. Nah itu namanya zina muhsan. Nah zina muhsan ini salah satu dosa besar. Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadisnya 3 perkara la yahillu damu imri'in illa min thalas. Darah orang muslim itu haram kecuali 3 perkara halal. Pertama, rajulun kafara ba'da Islam. Ada satu orang kafir setelah dia masuk Islam, murtad. Nah itu halal darahnya, bukan berarti mesti kita bunuh. Cuma apa? Kewajiban hak kita sama itu orang nggak seperti dia di Islam. Bahkan dalam hukum yang lain dikatakan kalau dia kehausan, ente punya air, nggak mesti wajib ngasih dia. Kemudian yang kedua, zani tidak ahsan, zina muhsan maksudnya. Orang yang berzina sedangkan dia sudah berumah tangga.
Bahkan di dalam salah satu madhab, kalau ada orang yang ketahuan zina muhsan itu dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Jadi badannya taruh di bawah tanah, tinggal kepala. Kemudian diambil bebatuan, dilempar ke kepala tersebut sampai meninggal. Walhasil. Jadi zina ini antara laki dan perempuan. Baik itu perempuan sudah berumah tangga atau belum. Kalau dia belum berarti zina, ghairu muhsan. Tapi kalau sudah berumah tangga salah satu dari mereka, maka itu zina muhsan. Nah itu maksiat kelamin. Kalau maksiat kelamin berarti yang lain tidak ikut campur. Ntar kalau maksiat kelamin itu dosanya besar beda. Dia ngelangkah ke tujuan dia beda dosanya. Kemudian megang dengan perempuan yang bukan. Jadi orang yang zina ini berkali-lipat paha dosanya. Dosa tangan, dosa mata. Makanya ngaji itu biar kuat ngajinya. Pentingin apalagi antumnya. Ada dari kalian nih sebagian DKM atau pengurus DKM Masjid An-Nur harus menjadi hal yang pertama dalam kajian. Nggak mungkin nggak bisa seminggu 7 hari. Cuma kita kadang-kadang nggak mau misahin. Ini 7 hari, misalnya seminggu 7 hari. Jadi itu satu momen buat keluarga, satu momen buat saudara, satu momen buat teman, satu buat ngaji bisa. Coba kadang-kadang kita ini nggak bisa ngatur waktunya kita ngaji, babarangan sama waktunya rumah tangga sama keluarga kita. Pas kita waktu keluarga besok misalkan, waktu keluarga kemarin, cuma kita buat ngaji. Sekarang pengen ngaji lagi nggak bisa, kata keluarga ngaji mulu, ngamalin kagak, salah aja. Terus maksiat yang kedua, kelamin al-liwat. Al-liwat ini ada 2. Pokoknya intinya satu, yaitu memasukkan kelamin ke dubur, ke bagian belakang, baik laki-laki atau perempuan. Contoh nih, naudzubillah min dzalik, ada suami istri, dia berhubungan lewat belakang, lewat dubur, itu liwat juga namanya. Haram juga, liwat juga. Udah jelas liwat hukumnya diliwati nggak beda, hukumnya sama kayak umat Nabi Allah Lut. Yang dimana diangkat ke bumi kemudian dihempaskan ke bumi. Kemudian wal istimna biliyat, sebenarnya udah lewat, cuma kita baca lagi. Wal istimna biliyat, bernikmat-nikmat kemaluan dengan tangan. Bahasa kitanya onani. Onani maksiat kalau pakai tangan sendiri. Kalau pakai tangan bini boleh. Ini hanya hukum fikih, hari belajar fikih ya, jadi nggak ada malu-maluan ya. Bahasa sampai dalam-dalam bawa. Istimna ini dia itu haram kalau pakai tangan sendiri. Kalau pakai tangan bini, kalau pakai tangan perempuan, istri nggak apa-apa. Kecuali beda ya kalau dia istimna bernikmat-nikmat dengan tangan kemudian untuk keluar sama dia mimpi basah, beda banget. Kalau bernikmat-nikmat atau nani ini sengaja. Kalau tidur kita mimpi basah kagak sengaja, atau keluar. Kemudian wa ghairuha minal ma'asil faraj, dan apapun yang bermaksud atau yang serupa dengan kemaluan. Kemudian wa ma'asil ibadah, yang terakhir ini kitab pelajaran Risalah Jamiah, kitab terakhir nih, pasal terakhir. Sebenarnya kalau di kitab aslinya terakhir Allahumma hdina fiman hadait, ada kunut, bacaan kunut. Cuma kunut nanti insyaallah di bulan depan sekalian kita tukar kitab lagi. Karena kan emang porsinya Habib fikih ya. Insyaallah kita lagi fikih lagi. Wa ma'asil badan. Nah, faraj tangan, kemarin kita bahas maksiat tangan, maksiat mata, maksiat telinga. Sekarang kita bahas maksiat badan. Bedanya kalau badan semuanya ikut dosa. Semua, nggak mata, nggak itu semua dosa. Wa maksiat bi kulli badan, wa maksiat badan, wa maksiat bi kulli badan, maksiat semua badan. Kal uquqil walidain. Kal uquqil walidain. Seperti maksiat apa badan itu durhaka sama orang tua.
Durhaka orang tua akbar kabair, salah satu dosa besar yaitu seorang manusia yaitu durhaka. Kenapa? Karena kebaktian kepada kedua orang tua diselaraskan dengan ketauhidan kita sama Allah. Di Quran Allah katakan apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Dan Allah sudah menghukumkan bagi kalian untuk menyembah Allah. Lihat nih, satu ayat barang. Untuk menyembah Allah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik yang lebih kepada kedua orang tua. Ingat, beda jaza sama ihsan. Kadang-kadang kita berbuat baik setimpal apa ini orang tua pernah ngelakuin begini, kita ngelakuin itu masih dihitung jaza, belum ihsan. Kalau ihsannya apa? Totalitas. Contoh, misalkan ini orang tua ngasih kita duit 50.000, ketika kita lebih dari 50.000, 100, 200.000, 1 juta, itu namanya ihsan. Tapi kalau masih setara, itu belum ihsan. Bukan hanya sebatas dari nominal, dari kemampuan kita saat itu. Orang tua kita ngasih kita duit 50.000 karena ketidakmampuan. Contoh, dia punya orang tua punya duit 70.000 doang, tuh anak nangis kasih 50.000. Nah, ketika nanti ente mau udah besar, cara berbakti sama orang tua digambarin dalam keadaan dan nominal harus mesti segitu. Contoh, ente misalkan gaji 5 juta, orang tua butuh 4 juta, tuh itu ihsan namanya, baru bisa ihsan, baru itu bukti kalau kita bakti sama orang tua. Tapi kalau masih jaza, cuma ngasih maaf setengah dari kita punya 2,5 juta, maaf butuh 4 juta, kita kasih 2 juta, maka itu hanya termasuk jaza, ngebales, belum ihsan yang kata Al-Quran. Durhaka orang tua, anna minal ma'asiyah bitu al-qub bil walid awliha, atau salah satu dari mereka, mau bapak mau ibu sama. Jangan berbeda, ini bukan ibu, atau ini apa namanya, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga ada di telapak kaki ibu, berarti bapak nggak punya peranan. Siapa kalau ada bapak nggak ada lu, dah itu aja. Jadi surga itu terbina, terbangun karena ada bapak. Cuma tadi karena dilihat dari Nabi besar Muhammad nih bahwa peranan perempuan sangat lemah, makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahakka an abarri liwalide, ya Rab, kira-kira siapa yang berhak saya kasih kebaktian saya ke antara kedua orang tua? Umi, kemudian umi, baru abah. Bukan berarti derajat abah ini lebih lemah dari ibu. Nah, karena emang momentum saat itu, zaman tersebut tuh perempuan sangat dihinakan. Makanya Nabi besar Muhammad ingin menggedein jiwa seorang perempuan sampai hari kiamat. Jadi kenapa uququl walidain atau durhaka orang tua ini sangat dosa besar, dianggap dosa besar karena waktu kewajiban atau satu perintah dari Allah untuk berbakti kedua orang tua itu selaras dengan ketauhidan seorang manusia kepada Allah. Makanya di Quran Allah katakan apa? An ashkurli wali walidayya. Bentuk syukur kalian kepada aku gampang. Syukurnya kalian ke orang tua itu bentuk syukur kalian kepada saya. Makanya dalam hadis yang lain katakan apa? Di hadis yang lain ada ridallah fi ridha walidayya. Ridhonya Allah terletak di ridho kedua orang tua. Selama perintah hal tersebut nggak dilarang dalam agama, ente wajib menjalani. Maka di bulan apa dikatakan apa? Imma an yablugha ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kalau dia gede nggak boleh ngomong ah. Sekarang ngomong ogah. Dulu nanggung, itu nggak rasa tuh itu bahwa apa yang dikatakan tersebut enteng di mulut, cuma dia nggak sadar bahwa pengaruh jadi rezeki, jodoh, urusan rumah tangga dan didikan sebagai anak itu buat kita sendiri. Kenapa? Karena pengaruh. Makanya subhanallah, pas tadi Habib Murajaah malam masa Allah dan Allah Muhammad, insya Allah benar-benar dalam. Kenapa? Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, birru abakum, baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, tabirrukum abna,
niscaya ente jadi kalau mau ngukur ente mau tahu kan nih anak kita ini bakal bakti sama kita nih. Gampang, ente tunjukin aja kebaktian ente sama orang tua di hadapan anak ente. Saat itu dia bakal bakti nih. Mau mendidik anak gampang, gak usah disuruh, ente kalau gini enggak. Tunjukin, contohin kebaktian kita sama orang tua, saat itu anak kita langsung otomatis sudah dikategorikan bakti sama Allah. Walaupun nantinya masih ngawur, tetap bakal bakti sama Allah, tetap bakti sama orang tua. Kenapa dia bilang? Karena orang baik, orang-orang jelas di jalan syariat Nabi Muhammad, mau dia kacau sedikit pun, tapi kalau Allah bilang kagak bakal dosa, nggak bakal dosa kan? Ada satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin, kalau nggak salah di hadis ke-22 tentang hadis tawasul, salah satu nafal. Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Nah ini 3 orang terjebak di dalam gua. Karena itu dari mereka ngomong, kita kudu mesti keluarga, batu gede, ini nggak ada yang bisa nolong kita, nggak ada handphone segala macam, nggak ada yang bisa kita tolong. Ayo, kita cuma satu punya apa? Mungkin kita punya amalan yang pernah diterima Allah, kita tawasul sama amalan tersebut. Nah ini dalilnya tawasul. Salah satu dari mereka pernah ada satu perempuan datang, sepupunya datang mau minta tolong sama dia. Cuma tuh orang katanya, kalau ente perempuan, wahai sepupu, kalau ente mau minta pertolongan anak, satu syaratnya, ente berhubungan badan sama anak, baru anak kasih apa yang ente pengen. Subhanallah, emang Allah punya kehendak karena dia punya jiwa yang baik, orang tua yang baik. Udah maaf kata ya, ini mana udah berhadapan antara badan dan badan. Tinggal ngelakuin hubungan badan, subhanallah, tahu dia ngalihin badannya. Kita maksudnya dia ngomong sendiri, wahai hati syahwat takwa, astagfirullah. Dia langsung berbalik, nggak jadi. Kemudian ini dia ngomong, dia doa ngomong, ya Allah, kalau berpalingnya saya, menjauhinya saya dari maksiat tersebut, karena Engkau ya Allah jadikan hal tersebut pertolongan buat saya, buat terbuka batu. Subhanallah, tuh batu terbuka. Ya kalau orang baik, hatta di hadapan maaf kata, mulut macan pun gak ngaruh. Kita punya guru Sayyidul Hikmat pernah ngomong, ada satu orang perempuan punya makanan sedikit, cuma buat sendok. Pas dia mau makan, nggak lama ada orang minta datang. Ibu, saya belum makan. Saya minta sedekahnya, belum makan dan macam. Dia pas mau makan, pas itu ada lewat orang minta, nggak lama apa itu yang belum kemahnya, suapan tersebut dikalahkan buat orang. Nggak lama suatu saat, subhanallah, anaknya lagi main di luar, tahu ada macan. Tuh anak dikul, dimakan sama macan. Ini perempuan nangis, histeris segala macam. Ya Allah, kenapa? Karena anaknya jelas dimakan. Nggak lama, ada satu laki yang datang. Kemudian itu macan dipanggil sama seorang laki dipanggil. Kemudian dengan dekatnya itu palanya pegang untuk macan, singa. Kemudian tangannya gampang masuk, tapi dengan santai masuk ke mulut tuh sini. Kemarin tuh anaknya jatuh lagi di anak. Di perempuan kaget bingung. Ini zaman Bani Israel. Yang cerita Sayyidul Hikmat, kita punya guru Hikmat bin Hadid. Kemudian ditanya, si perempuan saking kagumnya nanya, ini siapa yang lagi? Kata dia. Kok bisa dengan hal tersebut? Kata dia. Kata laki apa? Suap demi suap, kata dia. Dari suap yang ente korbankan buat orang lain, maka Allah juga gampang keluarkan suapan itu singa dari mulut tersebut. Nah, belum nyampe kalau gitu. Kenapa? Karena kita kalkulasi baik, gua kasih ini, gua malah makan. Karena gajian gua setiap bulan, kan berapa? Banyak tuh urusan. Kata malaikat gua punya sih bingung. Pengen rezeki malah ya tasib, cuma masih hitung-hitung, bingung gitu. Jadi orang yang durhaka sama orang tua itu sebadan. Udah jelas dah. Bahkan ada yang dikatakan sab'atul maubiqat, 7 hal yang bakal bikin celaka seorang. Salah satu pertamanya syirku billah, syirik kepada Allah, menduakan Allah. Kedua, hukum walidin, durhaka sama orang. Ya mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang berbakti, pribadi kita pun berbakti sama orang tua. Kemudian wal firara minaz zahaf, kabur dari peperangan. Bukan demo. Ya, kalau 212 termasuk
Udah maju mundur. Nah itu firar min az-zahab. Kabur dari perang. Nggak boleh. Hukumnya haram. Bahkan di Quran Allah katakan apa ya? Musa Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallumul adbar. Kalau kalian bertemu dengan musuh waktu peperangan jangan pernah mundur kecuali dua perkara. Ente kalau mundur peperangan boleh. Di sini kata wal firaru minaz zahab wa huwa minal kabair, dan itu salah satu dosa besar. Boleh ente lari dari peperangan dengan syarat dua. Pertama, siasat. Mundur karena bersiasat. Bukan karena takut. Kalau takut dosa besar. Siasat. Kedua, nyari tempat yang paling tinggi nih, kira-kira yang bisa bisa nyerang. Terus kemudian pertama siasat, kedua bisa ngumpul sama kelompok yang lain biar nambah banyak. Oke, di zaman Musa Muhammad, kalau nggak salah di perang Badar, Nabi jumlahnya 13. Ini udah umum cerita. Tapi bisa memerangi kaum kafir yang berkali lipat banyaknya. Kenapa? Benar-benar maju. Cuma waktu perang Uhud sahabat banyak, tapi kalah. Untung-untungnya waktu di perang Uhud ada satu orang gitu, Sayyidina Khalid bin Walid. Walhasil peperangan Uhud kenapa bisa kalah? Karena sebagian mereka melanggar perintah Nabi besar Muhammad. Waktu udah menang, kata Nabi, waktu nanti udah ngehajem mereka, udah nyerang mereka dan dapat titik kemenangan, jangan pakai bubar. Pas dia udah merasa pengen menang, tahu-tahu ngelihat ada harta rampasan banyak, takut kehabisan tuh harta perang, dia balik mundur. Gak lama apa? Ini orang kafir pintar muter, jadi bikin dua gitu. Jadi bikin kayak dua cabang. Pertama satu maju, diam-diam nih orang kafir dari belakang nyerangnya. Jadi pas di belakang lagi sibuk sama harta perangnya, tahu-tahu nih musuh udah dari belakang juga. Jadi dia apa namanya? Kalau bahasa kita dia dipepet gitu, dipet ya, dipres depan belakang. Yang suruh nolong waktu itu Romaiyah pemanah, cuma tuh Romaiyah atau melihat tuh orang pada rebutan, kamu kalah, turun juga. Padahal apa yang bikin menang tuh Romaiyah, pemanah dari atas. Kalau pemanah masih di atas, di belakang nggak pengaruh. Cuma karena mereka mundur gara-gara pengen dapat harta rampasan, mereka kalah. Dan mereka pun dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang kedua maksiat badan, yaitu kabur dari perang. Kabur dari perang hukumnya berdosa besar kecuali dua sebab. Pertama untuk bersiasat, kedua untuk berkumpul dengan kelompok yang lebih banyak untuk lebih bisa menghajem atau bisa lebih nyerang lagi. Di luar alasan dua tersebut hukumnya haram. Aduh, taruh dah, mati antar lagi dah. Ya, dosa. Udah dosa, artinya nggak bersyahid. Tapi pernah ceritakan ada satu namanya sahabat tuh siapa? Di perang Badar kalau nggak salah. Hasil jalan. Wa ghairu ma dzukir minal muharramat mithla gati, dan juga selain apa-apa yang bisa dikategorikan maksiat badan. Apa contohnya? Mithlu qati'atir rahim. Apa qati'atir rahim? Memutus silaturahmi. Nggak boleh menghajar akhaka salah bin ziyadah min thalathati ayyam, kata Nabi Muhammad. Nggak boleh ngediemin saudara muslim lebih daripada 3 hari. Apalagi urusan duit, utang ya, kecuali tuan syariat, beda halnya. Ini orang maksiat, kita diem kita nasihatin kagak denger juga. Itu nggak boleh mabok, nggak boleh zina, nggak boleh makan, nggak boleh pinjol, nggak boleh judol, segala macam. Sama, nggak denger juga 3 hari, bahkan lebih nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hukum fikih, kalau bisa diupayakan dari 7 hari, ada kesempatan buat nasihatin lagi. Karena yang bikin orang celaka itu ketika kita nasihatin orang terus nggak terbalas nasihat tersebut, terus hati kita nyerah gitu, mau gimana terserah. Nah ini bahaya. Kayak contoh kita mau didik anak nih, kita didik anak nih, pertama pertama nggak nurut, kedua nggak nurut, terus salah mau didik apa segala macam. Nah ini itu jadi pengaruh, rusaknya anak tuh ini. Makanya Nabi besar Muhammad SAW waktu ke kota Taif dan paling batu nggak diterima dakwahnya, keluar dari kota Taif, doa ya Rabb,
pas keluar dari kota Taif itu malaikat datang, ya Rasulullah kalau engkau hendaki itu kampung saya lempar dengan gunung ini gitu. Kata malaikat, kata Nabi Muhammad, tapi jangan, sungguhnya mereka nggak kenal siapa saya. Kemudian Nabi doa, Allahumma inni asku dha'fa quwwati, ya Rabb, saya mengadu akan kelemahan hamba, bukan kelemahan mereka. Mereka nggak lemah, saya yang lemah. Sebab saya mereka kurang pengajaran gitu. Sebab saya kurang didikan. Allahumma shalli Muhammad. Ya Inna Allah miskafu asku dha'fa quwwati wa qila tahilati, dan sedikit upaya hamba ngajak mereka. Bukan salah mereka, saya yang kurang banyak ngajak mereka. Musa Muhammad, Muhammad, kurang upaya gimana? Gila tahilati wahana hawani ala nas, dan kesecerobohan saya sama mereka. Nah, sebab ada di kegigihan dan saya masih mungkin orang tua mereka nggak beriman, tapi saya berharap anak keturunan bakal beriman kepada saya. Nah, karena harapan ini Allah buka fatah, maka kota Taif anak cucunya menjadi ring pertama Nabi besar Muhammad SAW di kota Madinah. Kenapa? Gak ada jalan. Kalau kita kan anak dikit, bodoh amat maksudnya. Lu mau bodoh menjadi apa terserah. Nah, itu udah jelek betul. Yang itu satu, mau nasihatin saudara, anak, keluarga, ente nasihat nggak diterima, jangan sampai hati nyerah. Makanya Nabi Muhammad SAW ngomong apa dalam hadis? Fa in ra'a minkum ahadan mungkaran, kalau kalian melihat satu kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa perubahan dengan tangan kita, mulut kita nasihatin. Nasihat kita nggak diterima, hati tetap ya Allah berikan mereka hidayah. Nggak ada tuh, udah tinggalin, nggak ada. Jadi kalau ada orang yang yang dosa besar, salah satunya apa? Yaitu memutus silaturahmi. Bahkan di sini katakan Rasulullah SAW bersabda, ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy. Itu rahim, itu gantung. Itu rahim ini kalau ibarat kita internet, data. Nah, itu gantung. Nah, saat itu digantung buat hubungan antara hamba sama Allah, saat itu tergantung, itu rahim ngomong sama Allah, ya Allah, kalau saya ridho, ya Rabb, engkau puas nggak? Atau ridho nggak? Kalau barang sesiapa ada satu dengan yang lain yang saling memutus silaturahmi, saya putus juga hubungan dengan engkau. Kata Allah, saya ridho. Nah, barang sesiapa yang nyambung silaturahmi satu dengan yang lainnya, ya Rabb, ridho nggak? Saya sambungin lagi hubungan dengan engkau. Saya ridho. Makanya dikategorikan silaturahmi ini salah satu orang yang memutus silaturahmi. Yang mutus silaturahmi ini dikategorikan dosa besar. Kenapa? Karena hubungan hamba sama Allah bisa putus. Paham? Kemudian yang terakhir, wa dzulmin nas, atau dzulmin nas, ngadzalimin manusia. Kalau inti paham bahasa manusia, berarti nggak lihat entah dia muslim, entah dia kafir. Selama dia manusia ciptaan Allah, jangankan hal tersebut, pohon pun, setiap ciptaan apapun itu punya hak. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah sisanya lebih kita berantain selepas habis sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman lebih sama kita dan memberikan pemahaman yang kita bermanfaat buat kita, dan kemanfaatan tersebut tersebar luas dengan keluarga kita, agar keluarga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.